Assalamualaikum. Saat ini kita udah sampai di situs makam keramat Mbah Mukoyim, Mbah Mutaat ya, Mbah Mukoyim ini ya. Kita udah sampai di Karangsuwung ya, Karangsuwung, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Cirebon ya. Kita udah sampai ini di situs makam Mbah Mukoyim ini, makamnya Mbah Mukoyim ya. Ini pintu gerbangnya ya, ini pintu gerbang yang mau masuk ke makam ya. Ini sudah sampai ya, sudah sampai ke makam ya. Ini makamnya Mbah Mukoyim. Pakai D Mas Priyo hadir. Gus jalan menuju makam Mbah Mukoyim dan Mbah Mutaat di Cirebon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. ini Mas. Kita udah mulai mau masuk ya, masuk ke makam Mbah Mukoyim. Oke, sahabat misteri, sahabat suara batin ya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah sampai ke tempat tujuan kita ya, yaitu tepatnya di Desa Karangsuwung ya, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Cirebon. Ya, ini yang mana kita malam hari ini akan berziarah ke tempat beliau Mbah Mukoyim ya. Siapa itu Mbah Mukoyim? Mbah Mukoyim itu adalah seorang tokoh ulama tersohor, ulama masyhur ya di Nusantara ini, khususnya di wilayah Cirebon. Jadi beliau ini adalah seseorang yang pertama kali mendirikan pondok pesantren ya, buntet pesantren itu ya. Ini adalah beliau ini yang mendirikan buntet pesantren. Ini beliau orang yang pertama kali mendirikan buntet pesantren itu kisaran sekitar tahun 1750 Masehi lah. Jadi berapa ratus tahun yang lalu ini beliau mendirikan buntet pesantren pertama kali ya. Adapun beliau ini juga keturunan bangsawan ya, keturunan bangsawan dari keturunan Kiai Abdul Hadi, keturunan dari Kiai Abdul Hadi. Adapun kakeknya itu adalah Ki Lebe Warbita Mangkunegara ya. Beliau ini kakeknya ini adalah murid daripada Sultan Demak Abdul Fattah ya. Terus murid dari Sunan Ampel, juga Sunan Kudus, juga Sunan Kalijogo. Artinya secara kesanat keilmuannya ini dari kakeknya ini nyambung. Artinya sanatnya bagus begitu. Jadi beliau ini adalah keturunan bangsawan, bahkan beliau ini adalah mufti di Kasultanan Kanoman Cirebon. Ini beliau. Adapun karamah beliau itu salah satunya ya ketika beliau itu ada sebuah sayembara yang diadakan oleh Kiai Entol Juritna ya, kalau nggak salah itu ya. Itu mengadakan sebuah sayembara yang mana pada suatu tempat itu bahwa bagi barang siapa saja yang mampu membendung Sungai Nenggala itu ketika sering terjadi banjir kan, jebol
siapa yang mampu membendung itu sehingga tidak membanjiri wilayah itu siapa saja yang mampu membendung itu akan dinikahkan dengan putri tunggalnya, yaitu Dewi Randu Lawang itu. Nah, alhamdulillah melalui karomah beliau dan tentunya melalui izin Allah ya, atas kuasanya Allah dan atas kemampuan beliau, sehingga beliau mampu dengan wasilah menancapkan sebuah patok dan apa ya, itu mungkin kain atau benang itu ya, sehingga benua itu bisa terbendung sehingga tidak membanjiri wilayah situ. Sehingga pada saat ini pun tempat tersebut sekarang disebut dengan yang namanya Setu Patok. Itu adalah salah satu karomah beliau. Bahkan beliau ini juga seorang yang sangat terkenal, sangat kesohor, yaitu kesaktiannya. Beliau ini adalah kiai yang sakti mandraguna, tapi beliau ini tetap rendah hati. Bahkan beliau ini pernah berpuasa 12 tahun ya. 12 tahun itu yang 3 tahun pertama itu untuk masyarakat dan tanah lingkungan sekitarnya itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua itu untuk santri-santrinya yang di buntut pesantren itu. Yang ketiga baru untuk anak cucunya. Yang 3 tahun terakhir itu baru untuk dirinya sendiri. Itu beliau melakukan puasa sekitar 12 tahun. Itu informasi yang kami terima seperti itu. Bahkan mohon maaf ketika dia mau buka puasa maupun sahur ya, itu katanya hanya memakan pucuk dedaunan yang masih muda itu menurut sumber cerita yang kami dapatkan seperti itu. Artinya beliau itu sangat luar biasa, tersohor, terkenal dengan ibaratnya apa ya, sakti mandragunanya kalau zaman waktu itu ya, terkenal kesaktiannya, tapi beliau itu tetap rendah hati. Bahkan sampai sayembara apapun itu juga diniati untuk menolong masyarakat. Jadi bukan karena ingin mencari istri, bukan, tapi diniati untuk menolong masyarakat. Alhamdulillah atas kemampuan beliau dan tentunya atas izin Allah semua itu bisa terlewati. Jadi ini kita sudah ada di makamnya beliau ya, Mbah Mukoyim. Ini adalah salah satu pendiri pertama buntut pesantren ya, yang mana pesan beliau yang sangat luar biasa, yang artinya bisa untuk santri-santri buntet ya. Untuk santri-santri buntet itu pesan beliau itu adalah buntet pesantren itu anak-anaknya penuh dengan berkah. Jadi maka ketika santri-santri yang nyantri di buntet itu diharapkan anak-anaknya nanti juga bisa mengikuti jejaknya untuk bisa mondok di buntet pesantren tersebut. Itu pesan yang beliau sampaikan seperti itu. Jadi ada sebuah pesan seperti itu, buntet pesantren itu anak-anaknya penuh berkah. Jadi maka ketika orang-orang yang mondok di buntet pesantren ya, harapannya untuk generasi-generasi berikutnya untuk bisa dipondokkan di buntet pesantren ya. Itu mungkin adalah sekilas cerita, sekilas sejarah ya. Jadi lagi-lagi kita harus tahu sejarah, kita harus memahami sejarah, karena Al-Quran sendiri pun juga menceritakan dengan sejarah, karena ini adalah bentuk penambah keyakinan kita ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, dengan kita mengenal sejarah seperti itu. Dan kita wajib, artinya kita harus berziarah ke tempat beliau, dan itu bagi kami itu ya hukumnya wajib lah. Karena mohon maaf ya, beliau ini adalah tokoh yang cukup luar biasa. Untuk perang kemerdekaan Indonesia juga beliau ini gigih dalam melawan penjajah Belanda ya. Karena beliau membentuk pesantren saja itu selain untuk pengembangan agama Islam, itu juga sebagai basis perlawanan kultural terhadap penjajah Belanda. Artinya ini beliau sangat berjasa sekali terhadap negara kita ya. Dan insya Allah beliau adalah salah satu walinya Gusti Allah, salah satunya kekasih Allah. Insya Allah itu, Allahumma amin ya. Nanti kita akan berdoa bersama-sama ya. Tentunya kita memohon kepada Allah, sekaligus nanti kita berdoa ya, mudah-mudahan wasilah
karomahnya Mbah Mukoyim Mukoyim. ini ya, apa yang menjadi hajat kita ya bisa diijabah oleh Allah ya, Amin. seperti itu. Jadi nanti kita doakan semua terhadap sahabat misteri, sahabat subscribe, sahabat suara batin, dan para penonton semua. Nah, kita akan doakan semua seperti itu ya. Jadi ini adalah lokasi ya, ini lokasi makamnya ya. Jadi nanti kita doakan mudah-mudahan semua penonton yang hadir, penonton yang ada di sini, penonton suara batin, pecinta suara batin ya, mendapat keberkahan, mendapatkan kesehatan, kesuksesan, kelancaran rezekinya ya. Pokoknya berkah dan mudah-mudahan bisa melebar ke kita semua. Mudah-mudahan Allah mengijabahi apa yang menjadi hajat kita, dan ini adalah sebuah sejarah. Kita semua sengaja memperkenalkan kepada penonton, kepada sahabat misteri, bahwa ini adalah sejarah orang-orang terdahulu, kekasih-kekasih Allah yang penuh perjuangan lillahi ta'ala untuk kemerdekaan Indonesia. Ini adalah beliau, ini adalah pejuang-pejuang Islam, bahkan pejuang-pejuang negara NKRI, negara tercinta kita, negara kesatuan Republik Indonesia. Dan inilah makam tempat beliau, Mbah Mukoyim ya. Assalamualaikum. Oke, mungkin saya kira seperti itu ya sahabat, karena kita mau berdoa, kita mau bermujahadah ya. Mohon maaf, ini tidak untuk mengurangi rasa kebatinan kita terhadap beliau ya. Jadi mohon maaf sampai di sini saja. Terima kasih, kurang dan lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih dan terima kasih ya. Kalau ada sahabat yang ingin berziarah ke sini, ini tepatnya di Tok Karangsuwung, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Cirebon. Ini pesarianipun Mbah Mukoyim. Begitu saja, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.